Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di serial podcast seri Misi Menjinakkan Sapi. Keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Kita berada di podcast terakhir, podcast ke-12, yaitu kita sedang membahas tentang 3 langkah beres-beres, dan kita sekarang masuk ke langkah ketiga, yaitu menempatkan sapi dengan teratur, ya, atau dalam 5S-nya budaya Jepang adalah seiton, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada tahap ini, Anda sudah berhasil memilih sapi-sapi yang sehat dan bahagia. Di tahap sebelumnya ya, sudah memilih, sudah seiri. Anda berhasil menyeleksi benda-benda yang mengalirkan kebahagiaan atau spark joy. Sekarang saatnya menyimpan dengan cara yang welas asih. Oke, nah ini ada sejumlah prinsip dalam penyimpanan ini. Setidaknya ada 10, sebetulnya lebih dari 10, tetapi kita akan bahas sementara 10 dulu. Yang pertama, setiap benda harus punya rumah untuk pulang. Seperti diceritakan dalam bukunya Marie Kondo di halaman 122-123, Marie Kondo bercerita, "Saat pulang kerja, saya membuka pintu dan mengumumkan, 'Aku pulang,' sambil menyimpan sepatu di rak sepatu dan berkata pada sepatu, 'Terima kasih banyak atas kerja kerasmu.' Lalu saya menyimpan tas jinjing di atas ambal kulit domba yang lembut sambil berkata, 'Kerja yang bagus.' Kemudian saya menumpahkan isi tas jinjing dan mengembalikan semua barang pada tempatnya masing-masing. Saya mengeluarkan semua struk, lalu saya tempatkan dompet pada tempatnya, yaitu sebuah kotak khusus dalam laci bawah tempat tidur sambil mengucapkan terima kasih. Saya letakkan tiket elektronik untuk kereta dan wadah kartu nama di samping dompet. Saya menaruh arloji di wadah merah muda antik dalam laci yang sama, lalu menempatkan anting-anting saya di nampan aksesoris sebelah wadah arloji. Sebelum menutup laci, saya katakan terima kasih atas semua jasamu hari ini." Nah, ini dikutip dari buku Marie Kondo halaman 122-123. Nah, itulah kehidupan sehari-hari Marie Kondo. Setiap pulang selalu menyapa rumahnya dan berterima kasih pada benda-bendanya dan mengembalikan mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi setiap benda punya rumah masing-masing. Salah satu aturan dalam metode Marie Kondo atau KonMari adalah setiap benda harus punya tempat atau punya rumah untuk pulang. Dalam tradisi Jepang dikenal dengan istilah seiton, yaitu menyimpan benda pada tempatnya yang khusus. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana rasanya tidak memiliki alamat tetap? Kehidupan kita niscaya menjadi serba tidak pasti. Benda-benda milik kita sama juga. Penting agar barang-barang tersebut mempunyai tempatnya untuk pulang. Begitu kata Marie Kondo di halaman 164. Jika benda kita tidak punya tempat penyimpanan khusus, maka kemungkinan besar akan kembali pada kondisi berantakan. Misalkan ada sebuah rak kosong yang tak ditentukan untuk apa, lalu ada barang yang tak punya tempat yang jelas, maka benda yang tak punya rumah itu akan diparkir di rak kosong tadi. Lambat laun rak itu akan dipenuhi benda-benda yang tak jelas dan tak punya rumah. Seolah-olah rak kosong itu berkata, "Teman-teman yang tak punya rumah, ayo berkumpul di sini." Setelah itu maka akan acak-acakan. Untuk membuat rumah bagi setiap benda, tidak usah membeli wadah khusus. Gunakan kotak-kotak bekas. Kotak sepatu adalah salah satu kotak yang paling efektif untuk menyimpan berbagai keperluan seperti t-shirt, celana, dan aksesoris lain. Lihat contoh penyimpanan pada beberapa video yang tersedia di YouTube dan nanti akan kita sematkan linknya di bawah ini. Itu yang pertama. Prinsip yang pertama adalah setiap benda harus punya rumah untuk pulang. Yang kedua, buat markas terpusat, jangan tersebar. Jadi, pusatkan penyimpanan barang di satu tempat, jangan tersebar-sebar. Misalkan menyimpan alat tulis di satu tempat, buku-buku di satu tempat. Cara terpusat ini setidaknya memberikan 2 manfaat. Pertama, jumlah barang akan termonitor. Jika terpisah-pisah, kita mungkin tidak sadar bahwa kita punya lebih dari 5 gunting di tempat yang berbeda. Jika satu tempat, kita bisa melihat. Manfaat yang kedua adalah kita akan lebih mudah mengingat saat menyimpan dan mengambil. Jadi lebih mudah, energi lebih terpusatkan. Dan ketika membereskan, karena harus
per kategori jadi lebih mudah, tidak tersebar-sebar. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, simpan berbaris, jangan ditumpuk. Menyimpan barang dengan menumpuknya secara vertikal tidaklah ulas asih, karena barang paling bawah akan mendapatkan tekanan. Dalam metode KonMari, barang-barang harus disimpan secara berdiri dan berbaris. Selain tidak ada barang yang tertindih, barang itu juga akan terlihat punggungnya dan mudah dilihat dan gampang diakses. Cara ini berlaku untuk pakaian, buku, dan benda-benda lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, melipat dengan ulas asih. Banyak yang beranggapan bahwa menggantung lebih baik daripada melipat, karena melipat bisa membuat kusut, kata mereka. Padahal jika teknik melipatnya benar, maka pakaian tidak akan kusut. Melipat juga adalah teknik penyimpanan pakaian yang jauh lebih irit secara tempat dibandingkan menggantung. Selain mengirit tempat, melipat juga punya fungsi membangun hubungan spiritual dengan pakaian yang kita lipat. Kata Marie Kondo di halaman 65, selagi menelusurkan tangan kita ke atas kain, kita sekaligus menuangkan energi kita ke sana. Kita tahu bahwa sentuhan lembut orang tua dapat menenangkan anak. Pakaian juga sama. Ketika kita memegangi pakaian dan melipatnya dengan rapi, saya meyakini bahwa kita sekaligus mengalirkan energi yang akan berdampak positif pada pakaian. Marie Kondo di halaman 65. Nah, untuk melihat teknik melipat gaya Marie Kondo, silahkan lihat di video di channel Marie Kondo atau nanti bisa diklik link yang kami tautkan di bawah. Nomor 5, menggantung yang ulas asih. Pada dasarnya semua pakaian harus dilipat, kecuali yang memang tidak mungkin dilipat seperti mantel, jas, gaun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggantung pakaian. Ya. Yang pertama, gantung pakaian yang satu kategori secara berdampingan. Kita senang kalau duduk berdampingan dengan yang punya kesamaan. Nah, begitu juga barang. Mereka senang berdampingan dengan yang satu kategori. Jangan campur-campur. Di sebelah sini gaun, sebelah sini apa gitu. Kemudian beri ruang bernafas yang cukup. Jika kita berdiri berdampingan terlalu berdesakan, kita akan kesulitan bernafas. Demikian juga pakaian. Jika terlalu padat, maka kita kesulitan untuk mengambil dan menyimpan pada gantungan. Oleh karena itu, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, tata pakaian sehingga menaik ke kanan. Bawahnya menaik ke kanan. Silahkan buat gambar panah yang menaik ke arah kanan, kemudian satu lagi menurun ke arah kanan. Apakah Anda merasakan ketika menggambar panah menaik ke kanan membuat perasaan lebih enteng dan lega? Nah, begitulah pakaian yang digantung. Ujung bawah dari pakaian membentuk panah naik ke kanan. Jadi bisa kita gantungkan gaun yang panjang, rok yang agak pendek, sampai jaket yang pendek. Sehingga nanti bawahnya membentuk panah ke atas. Sehingga bagian bawah gantungan membentuk formasi yang panah menaik. Yang keempat, bisa juga menata pakaian yang digantung berdasarkan berat, dari yang paling berat ke yang paling ringan, dari sebelah kiri yang paling berat ke yang paling ringan. Itu nomor 5. Nomor 6, menyimpan kaos kaki, mengistirahatkan mereka. Kata Marie Kondo di halaman 73, saya pernah menyambangi seorang klien berusia 50 tahunan. Sewaktu dia membuka laci kaos kaki, saya sontak terkesiap. Laci tersebut penuh gumpalan mirip kentang yang menggelinding ke sana kemari. Kaos kaki digumpalkan dan berkata, "Lihat, dengan seksama, kaos kaki itu semestinya beristirahat." Saya menunjuk kaos kaki itu dan berkata, "Lihat dengan seksama, kaos kaki itu semestinya beristirahat. Apakah mereka bisa beristirahat kalau digumpalkan seperti itu? Kalau kaos kaki yang disimpan di laci sebetulnya sedang berlibur. Kaos kaki yang disimpan di laci sebetulnya mereka sedang berlibur. Alangkah beratnya tugas mereka sehari-hari. Terperangkap dalam sepatu dan kaki Anda, menanggung tekanan dan gesekan demi melindungi kaki Anda yang berharga. Mereka hanya sempat beristirahat saat disimpan. Jadi, jangan menyimpan kaos kaki dengan digumpal-gumpal, tapi dilipat. Nah, cara melipatnya lihat di link melipat ya. Jadi, kaos kaki pun harus dilipat. Nomor 7, menyimpan tas di dalam tas. Jika kita punya banyak tas, maka cara terbaik menyimpannya adalah memasukkan tas ke dalam tas, sehingga tas tidak berserakan dan bertebaran. Tetapi pastikan tali tas terjurai keluar sehingga saat melihatnya, kita bisa mengetahui ada berapa tas di dalamnya. Dengan begitu kita mudah menemukan semuanya. Jangan ada yang bersembunyi. Nomor 8, kosongkan tas setiap hari. Seringkali tas kita yang kita gunakan sehari-hari memuat banyak benda yang tak jelas.
dari hari ke hari semakin berat dan semakin penuh. Oleh karena itu, pastikan setiap hari kita mengeluarkan semua isi tas, membuang barang-barang yang tidak berguna, dan mengembalikan barang yang berguna ke rumahnya masing-masing. Nomor 9. Membawa barang di koper saat travel. Saat bepergian, pastikan barang-barang yang kita bawa bersama kita disimpan dengan nyaman, sehingga barang-barang itu juga nyaman dalam perjalanan. Prinsip-prinsip penyimpanannya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelas bagaimana mempraktikannya, nanti akan disematkan juga link di bawah ya. Dan yang terakhir, nomor 10, jangan menaruh barang di bak mandi dan bak cuci dapur. Sabun dan sampo harus punya rumah sendiri yang nyaman dan kering. Jangan biarkan mereka terlantar di pinggir bak mandi, atau di lantai, atau di keranjang kawat terbuka yang terpapar air. Biasanya mereka akan berlendir, lembab, dan basah. Apapun yang digunakan di kamar mandi harus segera dipulangkan ke rumahnya saat sudah tidak digunakan. Setelah kita mandi, kita mengeringkan tubuh kita dengan handuk hingga kering dan masuk ke kamar kita dengan nyaman. Begitu juga barang-barang kamar mandi. Setelah digunakan, keringkan, lap, kembalikan ke rumahnya, yaitu lemari. Nah, itulah 10 prinsip-prinsip penyimpanan. Ya, prinsip-prinsip menyimpan. Dan berarti kita sudah belajar semua langkah, yaitu 3 langkah. Ya, semuanya sudah. Berarti kita sekarang tinggal praktek. Nah, untuk praktek, gunakan cara-cara yang sudah dipelajari. Dan kalau masih bingung, balik lagi ke podcast-podcast sebelumnya. Semua tersedia podcastnya di disiplinpositif.com atau di channel Telegram. Oke? Selamat mencoba, selamat merasakan keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.